Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, baik itu nikmat jasmani ataupun rohani, terutama nikmat Islam. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Al-Najjahi, selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Satuan SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada kelas 11 jenjang SMA pada bab 9 di semester genap, yaitu Ekonomi Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kedua pada bab Ekonomi Islam, yaitu jual beli menurut syariat Islam. Usaha jual beli pada dasarnya adalah untuk mencari untung dan laba. Akan tetapi, untuk mencari hal itu bukanlah merupakan tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperoleh hendaknya dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengusaha muslim dalam melakukan usahanya harus mengetahui fungsi hidup yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahu al-bai'a wa haramar riba. Yang artinya adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan pemaparan materi pada tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo. Bertemu lagi dengan saya An-Nazah. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi seputar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi bagian kedua dari bab 9 Ekonomi Islam untuk kelas 11, yaitu jual beli menurut syariah. Agama Islam sudah menunjukkan hukum setiap kegiatan untuk mengarahkan umatnya agar lebih terarah dan menjalankan sesuai syariah yang sudah ditentukan. Hal ini juga termasuk dalam perihal kegiatan jual beli, karena cukup penting untuk menjamin keabsahannya. Berikut ulasannya. Dalil Al-Quran mengenai jual beli menurut syariah Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba faman ja'ahu maw'idatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amaruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya adalah keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam Islam, jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu ba'a yabi'u, yang artinya adalah memiliki dan membeli. Kata ini aslinya berasal dari kata al-ba'i'u, yang masing-masing dari dua orang melakukan akad untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan dua orang yang sedang melakukan proses jual beli dinamakan al-bai'ani, artinya dua orang yang berjual beli. Menurut terminologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan sesuai syarat dan rukun tertentu.
Pihak penjual yang memiliki barang dan pihak pembeli yang membayar barang sesuai ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penjual, sedangkan qabul adalah pernyataan pembeli. Berdasarkan pengertian tersebut, pada prinsipnya kegiatan jual beli tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah kegiatan tukar menukar barang. Yang kedua, dilakukan secara sukarela, tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, barang yang ditukarkan memiliki manfaat. Dan yang keempat, barang yang dijual belikan merupakan milik sendiri. Dan yang terakhir adalah barang dapat diserah terimakan. Adapun yang menjadi syarat dan rukun jual beli dalam setiap unsur rukun jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya akid, yaitu penjual dan pembeli tersebut. Yang kedua adalah adanya maqud alaih atau barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya sigot atau ijab dan qabul. Adapun penjelasan akid, penjual dan pembeli dalam proses jual beli harus memenuhi persyaratan. Yang mana pertama, baligh. Anak kecil yang belum berusia baligh tidak sah melakukan transaksi jual beli karena anak tersebut secara umum belum mampu bertanggung jawab dan belum terkena sanksi hukum. Usia baligh bagi laki-laki adalah ketika ia sudah bermimpi atau bermimpi basah, dan sedangkan untuk perempuan ketika ia sudah haid. Yang kedua, berakal. Manusia yang berakal tetapi tidak berfungsi secara sempurna tidak sah melakukan transaksi jual beli karena kedudukan mereka tidak sedang dalam keadaan normal, seperti orang gila, orang mabuk, orang yang punya penyakit epilepsi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kehendak sendiri. Salah satu dari bentuk hak asasi adalah seseorang melakukan sesuatu atas kehendak sendiri. Dalam proses jual beli, apabila proses transaksinya dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terpaksa, maka hukumnya tidak sah. Yang selanjutnya adalah bukan orang yang terhajru. Kelompok orang yang terhajru adalah pemboros dan muflis. Pemboros adalah seseorang yang membelanjakan harta tanpa adanya perhitungan antara untung dan rugi. Sedangkan orang yang muflis adalah orang yang sedang pailit atau sedang bangkrut. Selanjutnya adalah syarat maqud alaih. Keadaan barang dalam proses jual beli menjadi unsur yang penting karena dalam proses jual beli tidak dapat dipisahkan dari adanya barang. Oleh karena itu, barang yang dijual belikan harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, barang adalah milik sendiri. Untuk mengetahui barang yang dijual belikan sebagai barang milik sendiri atau tidak, dapat diketahui bukti-bukti kepemilikan barang. Tidak sah menjual barang yang bukan milik sendiri karena dapat merugikan kedua belah pihak. Yang selanjutnya, barang dapat diserah terimakan. Barang yang dijual belikan harus dapat diserah terimakan. Tidak sah melakukan jual beli dengan barang yang tidak dapat diserah terimakan, seperti menjual udara, burung yang terbang, dan sejenisnya. Yang selanjutnya adalah barang ada manfaatnya. Barang yang tidak ada manfaatnya, bahkan barang itu hanya akan menimbulkan kerugian, maka jual beli seperti ini tidak sah. Contohnya, jual beli senjata untuk merampok dan membunuh, jual beli bahan peledak bom untuk melakukan pengeboman, dan sejenis lainnya. Yang selanjutnya adalah barangnya suci atau tidak najis. Barang yang dijual belikan harus dari barang yang suci dan halal. Barang yang haram tidak sah diperjualbelikan karena sesuatu yang sudah dinyatakan haram bentuk dan jenisnya, maka penjualannya pun haram hukumnya. Serta barang yang haram tidak ada manfaatnya dalam kehidupan manusia, seperti jual beli narkoba dan sejenis lainnya. Yang selanjutnya adalah barangnya teridentifikasi. Barang yang dijual belikan dapat teridentifikasi secara jelas, baik jenis, kualitas, maupun keragamannya. Yang selanjutnya adalah adanya sigat atau ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari seorang penjual, sedangkan qabul adalah pernyataan dari seorang pembeli. Ijab dan qabul adalah proses jual beli harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain. Yang pertama, dilakukan atas kehendak sendiri. Melakukan transaksi jual beli antara kedua pihak, yakni antara penjual dan pembeli, harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri.
Artinya tidak sah apabila ada unsur paksaan dalam proses jual beli ketika terjadinya ijab dan qabul. Karena salah satu prinsip jual beli adalah dilakukan atas dasar sukarela. Selanjutnya, dilakukan secara langsung. Untuk membuktikan bahwa ijab dan qabul dalam jual beli adalah benar-benar terjadi, maka harus dilakukan secara langsung. Tidak sah melakukan ijab qabul dalam proses jual beli dengan perantara orang lain dan diselingi dengan pembicaraan atau kegiatan lainnya. Yang selanjutnya, dilakukan secara bersambung. Maksud dari ijab dan qabul dilakukan secara bersambung adalah adanya komunikasi aktif antara penjual dan pembeli. Ini juga untuk membuktikan bahwa proses jual beli dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tidak sah ijab qabul dalam jual beli yang dilakukan secara bermain-main. Yang selanjutnya adalah tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Suatu akad jual beli tidak sah apabila digantungkan dengan sesuatu yang lain. Contohnya, ungkapan seseorang yang menyatakan, "Akan saya jual sepeda motor ini kepadamu apabila sampai 2 minggu saya belum memperoleh uang untuk membayar sekolah anak saya." Maka hal tersebut tidak diperkenankan atau tidak sah dalam jual beli. Yang terakhir adalah tidak ada batas waktu. Suatu akad jual beli tidak sah apabila dibatasi oleh waktu tertentu. Contohnya, saya jual rumah yang saya tepati bersama keluarga ini selama 1 tahun. Mengapa tidak sah? Karena akad tersebut bukan akad jual beli, tapi akad sewa atau kontrak. Selanjutnya adalah khiyar atau negosiasi. Khiyar artinya kebebasan melakukan pilihan. Dalam proses jual beli, khiyar berarti kebebasan para penjual atau pembeli untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan proses jual beli barang tersebut. Adapun macam-macam khiyar, yang pertama, khiyar majelis. Artinya, bentuk khiyar yang ditentukan oleh tempat. Artinya, seorang penjual atau pembeli akan meneruskan atau membatalkan proses jual beli ditentukan oleh tempat dalam melakukan transaksi sampai mereka berpisah. Kalau seseorang telah berpisah atau pergi, maka selesai sudah waktu khiyar majelis, sehingga boleh melakukan transaksi dengan orang lain. Akan tetapi, sebelum berpisah, tidak boleh penjual melakukan transaksi dengan orang lain. Selanjutnya, khiyar syarat. Seorang penjual dan pembeli dalam meneruskan atau membatalkan jual beli ditentukan oleh syarat yang disepakati keduanya. Khiyar syarat berlaku selama 3 hari 3 malam. Dengan demikian, apabila telah lebih dari 3 hari dan 3 malam, maka khiyar syarat telah selesai. Pada masa khiyar syarat, barang tidak boleh ditawarkan kepada orang lain karena masih dalam tawaran orang yang terkait dengan khiyar syarat. Namun, kalau telah melewati dari batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu 3 hari 3 malam, barang boleh ditawarkan kepada orang lain. Yang terakhir adalah khiyar aibi. Seorang yang sedang melakukan transaksi jual beli ada yang melakukan dengan khiyar aibi. Artinya seorang penjual dan pembeli meneruskan atau membatalkan proses jual beli ditentukan oleh ada atau tidaknya cacat suatu barang. Hal ini disepakati pada saat melakukan khiyar aibi. Dalam praktiknya, khiyar aibi dapat berlaku ketika umat Islam melakukan transaksi jual beli terhadap barang-barang yang disegel, sehingga barang tidak dapat dilihat sebelum dibayar secara lunas. Apabila setelah dibayar lunas ternyata barang tersebut cacat, maka dikembalikan dan meminta ganti rugi dengan barang yang baik atau tidak cacat. Istilah lainnya adalah garansi. Macam-macam model jual beli. Dilihat dari berbagai aspeknya, praktik jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah berdasarkan kehalalan. Berdasarkan kehalalan itu dibagi 2 macam. Yang pertama, jual beli dengan barang yang halal. Barang yang dijual belikan harus dari barang yang halal. Kehalalan suatu barang dapat diketahui melalui 2 hal, yaitu halal jenisnya dan halal dalam proses kepemilikannya. Barang yang jenisnya halal adalah barang yang tidak najis, sedangkan barang yang halal dalam proses kepemilikan adalah barang-barang yang diperoleh dengan cara yang halal atau benar, seperti dari hasil kerja yang halal. Sedangkan barang yang diperoleh melalui tidak halal, seperti barang curian,
hasil menipu, korupsi, dan sejenisnya. Barang tersebut tidak sah untuk dijual belikan. Yang kedua adalah jual beli dengan proses yang benar. Proses jual beli yang benar dan hukumnya halal untuk dilakukan oleh orang Islam adalah proses jual beli yang dilakukan atas dasar yang pertama, sukarela. Proses jual beli dilakukan secara sukarela, artinya atas dasar kehendak sendiri, tidak ada paksaan untuk melakukan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Kalau terjadi pemaksaan proses jual beli, maka proses jual beli itu batal atau tidak sah. Selanjutnya, kontan. Proses pembayaran dalam jual beli harus dilakukan secara tunai setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apabila pembayaran berlaku tempo tetapi dengan nilai harga yang sama, hukumnya masih diperbolehkan. Namun, kalau dengan berselang waktu dan jumlah pembayaran yang menjadi besar, maka hal tersebut diharamkan karena hal tersebut tergolong riba dan riba hukumnya haram. Dengan kata lain, dalam proses jual beli tidak sah menggunakan dua harga, artinya jumlah pembayaran berbeda antara kontan dan tempo. Yang selanjutnya adalah setara dalam nilai. Yang dimaksud dengan setara dalam nilai dalam proses jual beli adalah adanya kesesuaian harga dengan barang yang dijual belikan. Tidak sah hukumnya melakukan proses jual beli yang tidak sesuai antara barang dengan harga. Mengapa demikian? Karena hal tersebut menjadikan penyesalan antara kedua pihak dalam proses jual beli. Macam-macam berikutnya adalah berdasarkan keharaman. Apabila dilihat dari sifat terlarangnya, maka proses jual beli dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama adalah terlarang karena barangnya. Ada beberapa barang yang menurut ajaran Islam yang hukumnya haram atau tidak patut untuk dijual belikan. Di antaranya adalah khamar atau arak, darah, bangkai, darah yang dibekukan atau marus, alat-alat untuk berjudi, alat-alat untuk menyiksa, dan patung yang dijadikan alat untuk sesembahan. Yang selanjutnya adalah terlarang karena prosesnya. Ada proses jual beli yang hukumnya haram, sehingga tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, jual beli dilakukan dengan cara menipu, jual beli yang barangnya tidak ada, jual beli hasad, atau jual beli lemparan. Artinya, seorang yang akan membeli barang tertentu dengan cara melemparkan suatu kepada barang tersebut. Apabila lemparan itu sampai, maka membeli dengan harga tertentu. Jenis jual beli seperti ini hukumnya haram karena ada unsur perjudian. Yang selanjutnya adalah jual beli dengan mula masa. Artinya, jual beli dengan cara sentuhan. Dalam prakteknya, apabila seseorang telah menyentuh barang tertentu, maka harus membeli. Jual beli seperti ini haram karena mengandung unsur paksaan. Selanjutnya adalah jual beli untuk menyempitkan gerakan pasar. Di antaranya, membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar dengan tujuan semata-mata agar orang lain tidak mampu membelinya. Yang selanjutnya, membeli barang sebelum sampai ke pasar. Artinya, pembeli menghadang para penjual di suatu tempat sebelum sampai ke pasar dan membeli barang tersebut lebih murah dari harga pasar. Macam-macam jual beli yang terlarang dalam Islam. Yang pertama adalah riba. Kegiatan ini diartikan sebagai mengambil kelebihan saat melakukan transaksi jual beli dengan tata cara tertentu, misalnya saja pembayaran sistem menyicil yang berbeda dari harga pertama dengan harga yang tempo, atau berbeda dengan harga kontan dengan harga tempo. Yang kedua, gharar atau gharar, berasal dari istilah Arab yaitu al-khatir, yang artinya pertaruhan. Lebih lengkapnya, gharar itu transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Hal tersebut berlaku baik dari pihak pembeli maupun penjual, sehingga membuka peluang besar terjadinya penipuan dan mengakibatkan kerugian. Yang selanjutnya adalah maisir unsur, merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pemenang akan mendapatkan hasilnya secara keseluruhan atau sesuai aturan. Selanjutnya adalah tadlis. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan suatu yang berkaitan dengan transaksi tersebut dari pihak lain sehingga menimbulkan keuntungan pribadi. Tadlis ini dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan kuantitas, kualitas,
harga, dan serta barang. Selanjutnya adalah ghaban. Definisi dari ghaban adalah penjual menaikkan harga di atas rata-rata pasar yang tidak diketahui oleh pembeli. Kegiatan ini terbagi menjadi dua, yaitu perbedaan biaya tidak terlalu jauh serta lebih tinggi. Biasanya terjadi saat adanya kelangkaan dan tentunya membuat kondisi semakin sulit. Selanjutnya adalah bai' najasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memanipulasi dengan menciptakan penawaran palsu untuk meningkatkan omset penjualan. Selanjutnya adalah riswah. Riswah adalah perbuatan membeli sesuatu yang bukan haknya kepada pihak lain atau lebih dikenal dengan istilah suap. Selanjutnya adalah talakun. Hal ini berkaitan dengan berlakunya akad pertama dan tergantung akad kedua. Tentunya akan menimbulkan tidak terpenuhnya rukun jual beli, yaitu objek. Selanjutnya adalah bai' al-mudatar. Transaksi ini identik dengan kondisi kepepet sehingga tidak menutup kemungkinan oleh orang lain dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, misalnya harga di bawah pasar. Yang terakhir adalah ikrah. Ikrah yaitu dengan memaksa seseorang untuk melakukan suatu hal. Hal tersebut bisa mengakibatkan seseorang menjadi terpojok dan akhirnya menuruti segala perintah dari perlakuan baik dengan imbalan atau secara cuma-cuma. Selanjutnya adalah macam-macam jenis jual beli. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya jual beli. Yang selanjutnya adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah. Jual beli yang terlarang dan tidak sah atau batil yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jual beli barang yang najis seperti bangkai atau daging babi dan yang lainnya. Yang selanjutnya jual beli air mani hewan ternak. Yang selanjutnya jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya. Dan yang terakhir adalah jual beli yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan. Yang selanjutnya adalah jual beli yang sah tapi terlarang. Jual beli yang sah tapi terlarang atau fasid, ada beberapa bentuk jual beli yang hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain, misalnya merugikan si penjual, merugikan si pembeli dan orang lain, mempersulit peredaran barang, dan merugikan kepentingan umum. Selanjutnya adalah evaluasi dari bab-bab materi yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, bagaimana menurut kalian jual beli sistem PO atau pre-order berdasarkan syarat dan rukunnya jual beli? Selanjutnya, bagaimana menurut kalian dengan jual beli saham berdasarkan syarat dan rukunnya? Yang terakhir, ketika kita dalam keadaan tidak tahu barang yang dibeli itu haram, berdasarkan prosesnya, apa yang kita lakukan? Berikan alasan dan dasarnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang mudah dipahami atau kurang jelas, saya mohon maaf dan silakan tulis di kolom komentar atau hubungi ke nomor WA saya. Jazakumullahu khairan khasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyaksikan tayangan presentasi bab ekonomi Islam bagian kedua, yaitu jual beli menurut syariat Islam. Semoga dengan kita mempelajari jual beli menurut syariat Islam ini, kita semua mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Karena Islam sendiri hadir sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan ingat pesan ibu 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit hati dan termasuk penyakit virus corona ini. Kita berdoa agar wabah ini cepat berlalu, terutama di Indonesia, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin.
Apabila terdapat bahasa tutur kata dalam penyampaian yang kurang berkenan atau kurang dipahami dalam penjelasan materi, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir video ini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.